Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam perempuan memiliki sumber-sumber untuk memperoleh harta yang dihalalkan. Yang pertama, warisan. Islam adalah satu-satunya agama yang berlaku adil terhadap perempuan dalam masalah warisan, sebab Islam menempatkan perempuan sebagai penerima waris seperti halnya laki-laki. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 2, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Pada masa pra-Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak memiliki nilai. Bahkan jika suaminya meninggal dunia, perempuan layaknya barang yang bisa diwariskan, atau justru wali-wali mereka menikahi agar harta benda yang dimilikinya tidak jatuh ke tangan orang lain, yaitu suaminya. Kemudian Islam datang membebaskan model yang demikian, sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya. Agar Islam memperkuat kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, mengembalikan kepribadiannya dalam menghadapi berbagai kendala dalam lingkungannya, baik yang sifatnya khusus maupun umum. Kemudian Islam membatasi wilayah perwalian terhadap perempuan oleh bapak atau wali-walinya yang lain, dan mendorong mereka, para wali, untuk memberikan perhatian kepadanya dengan memberikan didikan dan ajaran. Islam menjadikan hak warisan untuk perempuan dan hak jawab terhadap harta secara khusus. Meskipun bagian perempuan dalam warisan dalam kondisi tertentu setengah dari bagian laki-laki, tetapi hak tersebut murni untuk perempuan. Artinya tidak boleh dibelanjakan oleh siapapun, baik ibu, saudara perempuan, suami, atau anak perempuannya. Dalam syariat Islam, sebab-sebab perempuan mendapatkan warisan terbatas pada 3 hal, yaitu sebab pernikahan, sebab nasab atau kekerabatan, dan sebab taksib, yaitu asabah mendapatkan sisa dari bagian ahli waris yang lain. Yang kedua, sumber harta perempuan adalah wasiat. Wasiat dari segi bahasa adalah sesuatu yang diwasiatkan. Dalam syariat, wasiat harta berarti memberikan harta tanpa diminta, yang diistilahkan tabarruk. Setelah meninggal dunia baru diberikan. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180, bahwa berwasiat bagian dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan wasiat, bahwa ahli waris yang mendapatkan harta warisan itu tidak berhak untuk menerima wasiat. La wasiata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian perlu memperhatikan batasan maksimal dari harta yang diwasiatkan, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah melarangnya. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Rasulullah juga melarangnya. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada engkau meninggalkan mereka menjadi keluarga yang menengadahkan tangan meminta-minta kepada manusia. Jadi berkaitan dengan wasiat untuk perempuan yang mungkin mendapatkan dari keluarganya, maka ini menjadi bagian dari sumber harta yang bisa dimiliki oleh perempuan. Yang ketiga adalah hibah. Hibah merupakan sumber harta bagi perempuan, termasuk hibah di sini yaitu sedekah, hadiah dan atiyah atau pemberian, karena artinya hampir berdekatan. Jika tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan kepada yang membutuhkan, maka pemberian tersebut adalah sedekah. Jika pemberian itu dibawa ke tempat orang yang dihadiahkan sebagai bentuk penghargaan dan kecintaan, maka pemberian tersebut dinamakan hadiah. Jika tidak, maka pemberian tersebut merupakan hibah. Jadi atiyah adalah hibah di saat seseorang misalnya kondisinya sakit yang menyebabkan kematian, maka dalam istilah syariat hibah adalah akad yang berimplikasi kepemilikan tanpa kompensasi yang dilakukan secara sukarela dalam keadaan yang memberikan masih hidup. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan memberikan hadiah atau hibah
kepada keluarganya, termasuk orang tua kepada anaknya, maka di sini tetap memperhatikan yang kaitannya dengan prinsip keadilan. Artinya tidak hanya mengkhususkan pada sebagian anaknya atau melebihkan pemberian antara anak satu dengan anak yang lainnya. Yang keempat, mas kawin atau mahar sebagai salah satu hak khusus perempuan dalam hal harta yang tidak dimiliki oleh laki-laki adalah mas kawin. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shaduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian para suami sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, laki baik akibatnya. Yang dimaksud dengan shaduqatihinna pada Quran surat An-Nisa ayat 4 adalah mas kawin yang kalian sedekahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan nihlah adalah pemberian yang diwajibkan syariat sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya dan sebagai bentuk keseriusan laki-laki terhadap keinginannya. Jadi bukan membeli perempuan, namun sebagai bentuk pemberian penghormatan yang tentunya berupa materi. Maka setelah diberikan, maka itu menjadi milik dari istri. Yang kelima, nafkah. Syariat Islam menjadikan nafkah perempuan sebagai tanggungan suami meskipun perempuan tersebut orang kaya. Jika seorang perempuan belum menikah, maka ia menafkahkan dirinya dari harta miliknya jika ia berkecukupan. Jika ia tidak, maka nafkahnya ditanggung oleh keluarga dan kerabatnya yang laki-laki, karena jika perempuan tersebut berkecukupan, mereka dapat mewarisi darinya. Berkaitan dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, pada Quran surat At-Talaq ayat 7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qutira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Di satu sisi, Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Di samping itu juga pada Quran surat At-Talaq, maka suami diharapkan bisa memberikan rumah tempat tinggal kepada istrinya. Namun di sisi yang lain, para istri tentunya tidak boleh menuntut di luar kemampuan suami. Dan yang perlu diperhatikan, Islam juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang ditalak selama masa iddah, sama seperti nafkah yang diberikan ketika masih menjadi suami istri. Bahkan Islam juga mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah,
sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 241, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah, pemberian menurut cara yang pantas sebagai sesuatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keenam, perempuan mendapatkan harta yang halal dari hasil bekerja. Hal ini termasuk hak perempuan dalam masalah harta, di mana ia bisa seperti laki-laki untuk terjun dalam kehidupan ekonomi, yaitu hak bekerja. Dengan bekerja tentunya ia mampu untuk memperoleh harta atau bekerja sama dengan suaminya dalam mencari nafkah dan mengembangkan hartanya. Ia juga bisa memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengembangkan hartanya, atau jika tidak percaya kepada seseorang, ia bisa mengembangkannya sendiri. Sebelum masa kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam, harta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang ia peroleh melalui hasil berdagang sangat membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itulah maka di dalam Islam sebenarnya tidak ada halangan dan larangan bagi perempuan untuk bekerja, sebagaimana halnya pada Quran surat At-Talaq ayat 6, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Jadi bekerja dalam Islam merupakan keinginan untuk memakmurkan bumi Allah dengan melakukan pekerjaan yang baik dan mengharap balasan dari Allah tentunya di akhirat nanti. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mendukung perempuan untuk bekerja meskipun ia sedang dalam masa iddah. Kalau kita perhatikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, bibiku ditalak kemudian dia ingin menggarap kebun kurmanya. Karena ia sedang dalam masa iddah, kemudian seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan beliau berkata, iya, garaplah kebun kurmamu, sesungguhnya semoga engkau bisa bersedekah atau melakukan kebaikan. Ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, juga ada hadis yang lain bahwa barang siapa yang menyewa pekerja untuk suatu pekerjaan, maka ia harus membayar upahnya sesaat setelah pekerjaan yang disepakati selesai tanpa menunda-nunda. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, hal ini kalau kita memperhatikan bahwa perempuan juga bisa mendapatkan harta dari hasil pekerjaan yang dihalalkan di dalam Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah,
Demikian berkaitan dengan pembahasan hal-hal yang merupakan sumber-sumber yang dihalalkan dari harta yang bisa dimiliki oleh perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.